Setelah 10 tahun dan 89 episode kemudian, akhirnya anime Attack on Titan sampai juga di klimaks ceritanya yang berjudul The Final Chapter Special 2 yang cuma terdiri dari 2 episode doang, tapi durasi per episodenya sampai sejaman. Nah, buat yang kagak baca versi manganya, lu semua tahu gak? Ada beberapa hal yang dirubah di versi animenya ini. Hal ini dilakuin mungkin buat nambah konteks ceritanya, karena kalau di manga kan kesannya kayak keburu-buru. Dan berikut ini perubahan-perubahannya. Yang pertama, ada dialog antara Eren sama Armin yang dihapus. Eren, もう一度質問させてくれ。君のどこが自由なのかって。そこから引きずり出した後。Di manga ada satu dialog yang sempat jadi kontroversi gara-gara terlalu frontal. Malahan Isayama sendiri benci sama dialog tersebut. Padahal ya tuh orang sendiri yang nulis. Jadi kan si Armin pernah bilang ke si Eren, "Terima kasih karena telah menjadi pembunuh massal demi kami." Padahal mungkin makna dari kalimat itu tuh si Armin cuma ngerasa respect sama si Eren karena rela ngambil peran sebagai villain demi ngebawa kesejahteraan para penduduk Paradis. Supaya animenya kagak kena kontroversi juga, dialog ini diubah jadi ucapan terima kasih tulus dari si Armin ke si Eren karena udah ngewujudin impiannya ngelihat dunia di luar tembok. Arigatou, Eren. 僕に壁の向こう側をこの景色を見せてくれて。これは僕たちがやったことだ。だからこれからはずっと一緒だね。ここで過ごした記憶は消すが、全てが終わった時にまた思い出すだろう。ああ、次は殺し合いだね。そしてその次に会う時は、ずっと一緒だ。 Perubahan yang kedua, munculnya sungai darah. 8割だ。人類の8割を踏み殺した。 Masih di adegan pas si Eren curhat ke si Armin. Kan ada tuh momen dimana si Armin ngebogem mukanya si Eren sampai jatuh ke genangan air yang kemudian tiba-tiba hilang, nyisain jejak kaki Titan doang. Nah, di anime muncul sungai darah yang jadi perlambangan ratusan atau bahkan ribuan korban jiwa yang udah si Eren renggut nyawanya. Yang bikin adegan ini makin bernuansa horor dan punya faktor emosionalnya juga. ミカサのことだよ。エレンのことを忘れて誰かと幸せに生きていけると思う？君が望んだ通りに。さあ、わかんねえ。ミカサの恋心を無限にしたことはどう思ってるんだ？命がけでずっとエレンだけを見てきたミカサに俺のことは忘れろで済まされると思っているのか？やだ。そんなのやだ。ミカサに男ができるなんて一生俺だけを思っててほしい。俺が死んだ後もしばらく10年以上は引きずっててほしい。 Perubahan ketiga, para tokoh utama yang tersisa punya screen time lebih banyak. 聞いてくれ、ミュラー長官。エレン・イェーガーは死んだ。巨人の力もこの世から消えた。もう我々はただの人だ。頼む、証明してくれ。人か巨人か。パラディ島のエルディア人アルミン・アルレルト、進撃の巨人エレン・イェーガーを殺したものです。 Kalau di manga kan setelah kejadian Rumbling, nasib si Armin dan kawan-kawan cuma dikasih lihat sekilas-sekilas doang. Nah, di animenya lu bakal ngeliat semua tokoh utama ngasih partisipasi ngebangun kota-kota yang udah hancur. Ada si Gabi sama Falco yang ngelakuin reboisasi lah. Dan banyak juga hal lain yang bikin mereka kagak cuma jadi pengamat doang setelah si Eren bikin ulah. 散々殺し合った者同士がどうしてパラディ島に現れ平和を訴えるのか。僕たちが見てきた物語、その全てを話そう。 Dan perbedaan keempat sekaligus yang terakhir adalah keadaan Paradis di masa depan. エレン、もうすぐみんなが会いに来るよ。嬉しいでしょ。
Di manga, kota paradis setelah time skip emang dikasih lihat juga. Tapi keadaannya tuh ya kayak kota modern biasa. Sedangkan di anime, paradis lebih kelihatan futuristik dan lebih mirip ke kota-kota dari cerita cyberpunk. Di manga kagak dijelasin udah berapa generasi berlalu setelah Rumbling. Tapi di anime, dari keadaan aja udah jelas kalau puluhan generasi udah lewat. Tapi sayangnya ya ending ironis dari paradis di manga ataupun anime tetap sama, yaitu hancur karena perang lagi. Bedanya alat perang yang dipakai udah modern banget, bahkan sampai ada bom nuklir yang bikin paradis lenyap dan kriset dari awal lagi. Ibaratnya mungkin ini tuh karma yang kagak pernah berakhir. Mungkin aja nanti ada lagi keturunan Ymir yang dapat kekuatan Founding Titan lagi dan sejarahnya pun terulang. Nah, sebenarnya banyak banget penyefong AOT yang pengen si Isayama ngeganti ending ceritanya buat di versi anime. Karena kan masih banyak yang kagak terima si Eren mati. Tapi biarpun didera banyak banget kritikan, AOT versi anime tetap berpegang teguh dan ngehormatin karya aslinya dengan kagak make alternate ending. Meskipun dulu si Isayamanya sendiri pernah bilang kalau ending di anime bakalan beda. Dari statement ini udah jelas banyak yang nyangka endingnya bakal dirubah total. Tapi hal itu tuh cuma sebatas ekspektasi doang. Meskipun ya AOT season final ini punya beberapa perubahan kecil yang tadi gua udah sebutin. Perubahan ini ngasih konteks yang lebih tentang kejelasan ending ceritanya supaya transisi antara adegan sampai dialognya makin mulus. Nah, lo sendiri nemu gak perbedaan lain yang kagak gue sebutin atau kelewat? Lo bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau udah saya salah kata. Terus, jangan lupa subscribe. Bye!